Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu tutor dan rekan-rekan mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Ingwi Cahya Saputra, biasa dipanggil Ingwi. Di sini saya akan membuat sebuah tugas praktek jaringan komputer. Jadi disimak teman-teman. Terima kasih. Ya, baik teman-teman. Di sini kita akan membuat sebuah tugas praktik jaringan komputer. Di sini kita akan menguji beberapa kode. Kurang lebihnya ada 20 kode yang kita akan uji di melalui command prompt. Di sini kita langkah pertama itu kita buka command prompt terlebih dahulu. Kita singkat saja menjadi cmd. Oke. Nah, untuk kode yang pertama itu tentang CD ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman kalau masih awam itu belum tahu tentang CD. CD itu singkatan dari change directory. Nah, itu berfungsi untuk perpindahan ke directory atau folder lain teman-teman. Misalkan kita tulis CD dokumen seperti ini. Documents. Nah, oke. Jadi dia akan berpindah ke bagian dokumen. Kemudian kita akan balikkan lagi ke bagian awal. Kita tulis saja CD. Nah, oke teman-teman. Itu untuk kode yang pertama. Kemudian kita akan buat lagi, kita akan uji yang kode CLS. Nah, CLS itu berfungsi untuk membersihkan tampilan layar CMD-nya atau singkatan dari clear screen, teman-teman. Oke ya. Nah, ini akan sudah bersih untuk layar command prompt-nya ya teman-teman. Nah, kemudian ada lagi yang tadi CLS juga sama. Cuma bedanya di sini kita pakai garis miring seperti ini. Sorry, CLS. Ya, oke. Clear the screen. Oke. Ini itu berfungsi untuk menampilkan bantuan atau help teman-teman. Untuk dan menjelaskan tentang perintah CLS-nya sendiri. Itu. Jadi CLS garing dan tanda tanya. Nah, itu kita sudah mempelajari 3 kode. Kemudian kode yang keempat itu dir, teman-teman. Dir tanda tanya. Nah, dir ini berfungsi untuk menampilkan daftar isi foldernya, teman-teman. Jadi ada file dan subfolder. Jadi bisa menampilkan beberapa foldernya ya, teman-teman. Oke ya. Kemudian ini kita besarkan aja. Ada lagi kodenya itu IP config. IP configuration. Nah, IP config ini berfungsi untuk menampilkan konfigurasi jaringan dasar seperti alamat IP, kemudian subnet masknya, dan juga gateway-nya, teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga bisa menampilkan lagi nih, teman-teman, IP configuration atau IP config garis miring tanda tanya. Fungsinya untuk menampilkan sebuah bantuan tentang semua opsi yang ada di configuration ya teman-teman, yang ada di IP configuration ya, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi di IP configuration garis miring renew. Oke. Nah, untuk yang ini itu berfungsi untuk memutus alamat IP yang sedang kita gunakan, teman-teman. Jadi kita memutus alamat IP-nya. Itu fungsi dari IP configuration garis miring release, teman-teman. Renew sistemnya, teman-teman. Oke, kemudian kita akan membuat sebuah IP config lagi. Kemudian kita akan merilisnya ya teman-teman, yang berfungsi untuk memutus alamat IP yang sedang kita gunakan. Tentunya IP tadi kan renew ya teman-teman, sekarang kita IP release.
release IP configuration release. Nah, oke. Jadi di sini kita akan memutus alamat IP yang sedang kita gunakan ya teman-teman. Kemudian kita akan memasukkan lagi IP configuration-nya lagi ke display DNS teman-teman. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan cache DNS yang disimpan di komputer kita gitu. Jadi kodenya itu ipconfig display DNS. Oke, kita enter aja. Nah, oke, seperti ini teman-teman. Kemudian kita masuk lagi di IP configuration register DNS. Kita ke IP configuration flush DNS dulu karena kan tadi sudah display. Nah, ini flush itu untuk menghapus change DNS lama supaya tidak ada kesalahan alamat domain teman-teman. Jadi kita hapus terlebih dahulu change DNS-nya ya dengan cara IP configuration kemudian flush DNS. Oke, kemudian kita enter aja. Nah, oke, ini sudah sukses ya. Windows IP configuration successfully flushed the DNS reserver cache. Oke, kemudian kita akan mendaftarkan ulang hostname-nya di IP address-nya ke server DNS yang lagi nih, teman-teman, dengan kode IP configuration register DNS. Oke, sip. Oke. The requested operation required elevation. Jadi di sini itu DNS-nya kita sudah registrasi kembali. Nah, setelah sudah kita registrasi, kode berikutnya itu ping teman-teman. Ping itu fungsinya untuk mengecek koneksi ke alamat lain atau ke komputer, server atau website. Contohnya ya teman-teman, kita ping, kita ke Google aja, ping google.com. Nah, di sini kelihatan ya teman-teman, pingnya itu sudah berhasil. Nah, kemudian kode berikutnya itu netstat. Netstat itu fungsinya untuk menampilkan koneksi jaringan aktif dan port yang digunakan teman-teman. Itu ya. Contohnya itu untuk melihat IP protokol atau TCP atau UDP teman-teman, dan juga status koneksi. Nah, di sini kita tulis saja netstat. Nah, di sini teman-teman. Kemudian kode yang berikutnya, sebentar, di sini dia masih memproses. Kode yang berikutnya itu tracker teman-teman, atau singkatan dari trace route yang berfungsi untuk menelusuri jalur koneksi yang menuju ke server teman-teman. Nah, contohnya itu seperti ini. Misal tracker, kita pakai Google deh, google.com. Oke, sip. Nah, jadi dia melihat track route-nya ini nih teman-teman, mengecek. Oke, kemudian setelah track route atau tracker, kita akan membuat kode ping teman-teman. Nah, ping itu gabungan dari ping dan tracker teman-teman, yang menunjukkan jalur dan statik kehilangan paket di setiap hop teman-teman. Nah, jadi dengan kodenya itu ping ini kita berikan contoh memakai google.com aja ya teman-teman. Oke, ini masih memproses terlebih dahulu. Oke, ping ping
Seperti ini ya teman-teman tulisannya ya, Petping. Oke. Nah, kemudian setelah Petping ada lagi kode itu namanya NS lookup. NS lookup. Nah, NS lookup itu artinya itu name server lookup. Jadi, yang berfungsi untuk melihat informasi DNS-nya untuk sebuah domain, teman-teman. Misal kita akan melihat NS lookup Google lagi, teman-teman. Oke ya. google.com. Nah, name-nya google.com, address-nya seperti ini, teman-teman, untuk DNS-nya. Oke. Kemudian jadi di sini itu untuk menunjukkan alamat IP dan server DNS yang digunakan oleh Google, teman-teman. Nah, kemudian ada lagi yang net. Oke. Net ini untuk berfungsi mengonfigurasi dan memantau jaringan seperti WiFi, firewall, TCP atau IP dan yang lainnya. Nah, contohnya net, kemudian kita pakai WLAN show profile. Nah, seperti ini teman-teman. Kita pernah menggunakan sebuah jaringan WiFi yang pernah terhubung di laptop kita, teman-teman. Jadi di sini tuh ada tampilan, beberapa tampilan ya teman-teman, yang pernah terhubung di laptop kita, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke kode berikutnya, itu kode root, teman-teman. Root itu berfungsi untuk menampilkan atau mengambil tabel routing jaringan, misal root print. Nah, seperti ini teman-teman. Oke ya, sudah jelas. Kemudian yang terakhir itu net. Nah, net itu fungsinya itu untuk mengelola sumber daya jaringan seperti pengguna layanan dan koneksi. Contohnya net user. Oke. Nah, net user, kalau teman-teman mau untuk menampilkan daftar akun pengguna di komputer juga bisa di net view. Oke ya, sebentar, dia masih memproses, teman-teman. Jadi net itu ada beberapa, ada net share, net start, ada net user, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti ini untuk penjelasan saya mengenai beberapa kode yang telah kita uji di command prompt, teman-teman. Dari kode 1 sampai 20 kode ya teman-teman. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat dipahami dengan baik oleh Bapak Ibu Tuton dan juga rekan-rekan mahasiswa. Baik, paling seperti ini untuk penjelasan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.